Kami hadirkan ada dua narasumber, ada Gus Sahrul saking Pondok Pesantren Sunan Derajat, kalian ada Dr. Autar Abdillah. Yang pertama saya persilahkan untuk Gus Sahrul untuk memberikan pengantar, kemudian nanti dilanjutkan dengan Dr. Autar Abdillah. Pangapunten nggih, mangke dilanjut kalian Pak Ahmad Dasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, sing dhuwur ning kiai sedaya kecuali Mas Firno yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena yang hafal nama lengkap cuma satu, Pak Rahmat Dasi itu tok, sing paling senior, dan kita semuanya mesti angkat topi. Ada di sebelah kanan saya Mbah War, umurnya 92 tahun, tapi koyo iku wali 29. Ya, apa dulu? Nggih, paling cemelentang. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah malam hari ini tetap gayem, tetap bisa menikmati sajian kentrung dengan berbagai macam karakter daerah. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah untuk merawat seni dan budaya Nusantara. Salah satu di antaranya adalah kentrung. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Para bapak dan sahabat-sahabat sekalian, senang sekali mulai dari kemarin, Pak Rahmat, saya mulai kemarin, tapi walaupun tidak tuntas melihat kegiatan ini, bahwa sungguh kita berusaha untuk mengamalkan satu kaidah al-muhafadzah ala qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik, dan ini sangat-sangat baik sekali. Saya kalau melihat kentrung itu, maka ingatan saya yang pertama adalah ada seorang filosof, ahli fikih, ahli seni dan musik juga, namanya Abu Nasr Al-Farabi. Kalau tidak salah jumlah karya yang ia tulis sekitar 175 kitab. Di antara sekian banyak itu kurang lebih ada sekitar 11 kalau nggak 7 buku itu membahas tentang musik. Satu di antaranya adalah satu buku, yaitu musik yang bisa menyembuhkan penyakit stroke. Itu luar biasa. Suatu saat beliau itu diundang untuk hadir acara pesta di Baghdad. Sang raja memang punya acara besar, kemudian beberapa grup musik, kelompok musik diundang, semua api-api diundang. Beliau diundang mungkin atas nama tokoh. Kalau saya lihat di sejarahnya, profilnya itu ya potongannya itu kayak takmir masjid lah. Gak penting di potongan balas. Sing digawa kotak, ya kotak ini tadi, dibawa kotak cangking, kotak itu. Setiap ada pertunjukan kelompok musik, beliau keploknya rasa-rasa biasa. Akhirnya EO-nya ini, Mbak EO ini ngatur acara, menawi ten bosan jenengan apa? Sebagai ngatur panitia menegur, Anda ini dari tadi saya pantau, saya ini lewat CCTV, nah kok anteng gak berarti memberikan apresiasi yang bagus. Dijawab sama Al-Farabi, iya. Semua musiknya biasa-biasa dong. Loh,
Lah sampean bisa nggak untuk memperagakan alat musik? Bisa, bawa. Akhirnya kotaknya dibuka. Alat yang dia bawa itu semacam kecapi, kados gitar. Maka dimainkan dengan nada yang tinggi. Semua yang ada di aula itu ya, hadirin semuanya kencak-kencak. Diturunkan. Ketika diturunkan ini, ya, semuanya mulai merasa sedih. Diturunkan lagi nangis, diturunkan lagi angop, diturunkan lagi tidur semua, tinggal dia sendiri. Ini ulama. Ya, ini ulama. Ini tentang musik seperti itu. Ternyata Islam itu tidak pernah asing dengan musik. Cuma hari ini kalau kita bicara musik itu yang dinikmati oleh anak-anak itu musik sing tidak begitu banyak untuk punya pengaruh positif. Andai kata buku itu dibuka, buku 7 buku diantara tentang musik luar biasa. Itu Al-Farabi, lahir di tahun 870 Masehi. Kemudian perkembangan berikutnya setelah Al-Farabi ini, ya saya urutkan, mudah-mudahan nanti bisa urut. Namanya Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau ini di Indonesia tidak asing, walaupun dari Balkan. Ya. Jalaluddin Ar-Rumi ini pernah menuturkan sebuah kisah. Ada beberapa orang yang sedang melaksanakan dakwah di tempat daerah yang minoritas. Nah, setelah sampai di situ, ada satu orang di antara dai ini yang pedenya luar biasa. Mulai adzan itu, di lagunya karu-karuan, suaranya kok geluduk Madura. Sudah diingatkan, wih orang sahadzan biasa ya lah. Kemudian ketika sore hari, ada seorang bapak-bapak yang non-muslim ini kemudian membawa makanan-makanan yang nikmat, minuman yang enak, diberikan pada para dai-dai ini, para mubalik ini. Ditanya, kok tumben-tumben zaman ini ngasih saya makanan yang enak, kenapa? Kami lagi bersyukur. Bersyukur gimana? Diceritakan. Bapak ini punya anak gadis, yang mana anak gadis ini sudah mulai punya tertarik dengan Islam. Ketika dengar suara adzan, si anak ini tanya sama orang tuanya, Pak, ini suara apa kok enak? Lho iki wong Islam ini ngajak sholat yang meniki. Dia yang meniki, wes rasid itu Islam. Maka karena bersyukur anaknya gak masuk Islam, kemudian ngasih makanan dan minuman itu. Dua hal ini, yang pertama tentang musik, yang kedua tentang kritik suara. Ini terpadu bahwa kalau kita mau menyajikan sesuatu yang bagus, itu ada penataan musik, juga ada penataan suara dan lain sebagainya. Kentrung saya melihat ada di situ. Maka tidak salah harus kemudian ketika strategi dakwah para wali itu diantaranya dengan seni dan budaya. Dan itu sangat-sangat efektif sekali. Sangat efektif sekali kalau dua-duanya ini di seni dan budaya itu digunakan. Ada tanpa perang. Kalau Islamisasi Nusantara menggunakan dagang, saya sepakat dengan almarhum Romo Yai Agus Sunyoto, tidak pas itu. Karena tidak bakalan diterima, karena kelasnya pedagang itu tidak berhak untuk menyampaikan tentang keruhanian atau agama. Ada kelas tersendiri. Maka terus kemudian saya tadi mencoba untuk diskusi sama Pak Rahmat Desi. Leres napa mboten? Karena beliau ini satu-satunya di Lamongan sing paling akeh manuskrip. Marojeknya paling lengkap sak Lamongan itu ya Pak Rahmat Desi. Saya tidak ada satu kuning. Tak tanya Pak Rahmat, bener enggak Mbah Sunan Kalijogo itu
ketika aransemen musiknya dirampungkan untuk menggelar wayang akbar. Itu Mbah Sunan Bonang, kakak dari Mbah Derajat, itu diperintahkan. Ketika sudah merampungi semuanya, nanti akan dijelaskan apa saja alat musiknya, Pak Rahmat paling hafal itu. Dan tadi sempat saya berdiskusi, kayaknya yang cek itu dihilangkan. Ya, karena lebih punya kecenderungan gini Bali. Ya kan, itu dihilangkan. Neng gung ada 4. Jadi di antara 20 sifat Allah itu kemudian dirampingkan menjadi 4. Ada ma'ani, nafsiyah, kemudian salbiyah dan seterusnya, ada 4 itu. Lek wong kene sing ngarteni nang gong urip iso kenang ngono kenang ini, tetapi mesti balik nang Gusti Allah sing Maha Agung. Itu. Ternyata beliau juga membetulkan. Kemudian diajarlah yang ketika Mbah Bonang itu wis sama belajar nang adikku Raden Kosim. Belajar isine wayang. Akhirnya terus kemudian diajarilah tentang macopat. Ya, mulai dari manusia lahir sampai orang manusia sudah meninggal, bagaimana proses pendidikannya, bagaimana proses merawat agamanya, bagaimana. Ini kapan dirinci situ-situ engko dianggap pula paling ngerti Bapak. Kemudian saya urutkan, setelah Mbah Sunan Kalijogo diteruskan pada putranya. Putranya ini luar biasa putranya ini. Mbah Muria itu, saya kapan hari ketemu dengan arkeolog. Kemudian diskusi singkat. Ternyata mengamalkan hadis aukamakol adibu auladakum ala salah sifisolin hubbi nabikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Qur'an. Jadi senang maca Quran, saya yang ambil adalah wahub di ahli baiti. Maksud ngomong Pak Lawi loh ya. Wahub di ahli baiti. Cara yang sangat soft sekali, sangat halus sekali, Mbah Muria ini mengedukasi masyarakat sekitar Padi sana itu untuk mengenalkan dzurriyyah Rasulullah itu adalah dengan pakai ukir itu dan ornamen di rumah. Kalau belum ada kacanya itu diarani kusen-kusen. Ternyata kata teman arkeolog ini kusen-kusen karena orang Jawa itu nyebut hak itu belum bisa. Karena awalnya sudah diinstal dengan Wonocoroko. Hasan Husain akhirnya menjadi kusen-kusen. Kusen-kusen yang ada di rumah memasukkan hubbi ahli baiti itu dengan pendekatan seni ukir. Kan terkenal seni ukir Jepara. Luar biasa seperti itu. Nah, ini di era wali seperti itu, maka terus kemudian yang kaitannya ini untuk gerimis. Bahwa udan, nggak apa-apa udan, betul apa begini? Lek Jawa betul apa begini? Malah seneng. Cerita ini langsung apa udan? Insya Allah barokah, Allahumma. Itu runut-runutnya seperti itu. Maka terus kemudian kalau kaitannya dengan kentrung, saya menangi di Pantura ini kentrung pada eranya Mbah Mat Kentrung. Mbah Mat ini saya masih kecil, masih MI itu sekitar tahun 80-an saya menangi beliau. Nah cuma Mbah Mat ini beda dengan Mbah Kusairi. Mbah Mat ini lebih disiplin. Orang mati guyonan ya Pak Rahmat ya. Rodok serius. Nah, saya cerita nabi-nabi, cerita ke daerahnya itu tidak seberapa. Mbah Kusairi ini pakemnya rondo dadapan. Nggih. Rondo dadapan. Ono ndi-ndi sing senengane rondo dadapan. Dan dua maestro kentrung ini memang wong Jawa niki soto ndablek-ndablek, kadang diuji.
Dulu teman-teman ternyata eranya banget juga diuji. Riyen niku Mbah Won. Ana unjukan itu dicampur kali garam Inggris. Soalnya napa? Soalnya sinetron ini sampai semalam suntuk. Garam Inggris itu nek kapan dikonsumsi langsung mencret. Kira-kira saya mempan orang garam Inggris. Dicoba ya ceracrit. Iki lho. Akhirnya dia waras dijarno ngoten mawon. Ya mau kok dipuliti. Kalau nawa itu kudaran itu. Pokoknya nawa itu kudaran. Teles-telesan begitu. Nah, ini karakter yang dibangun oleh kentrung ini. Bagaimana bertutur itu tidak hanya motong bertutur, terus kemudian ada musiknya. Wonten musiknya. Lamongan ini penjaga kentrung yang luar biasa. Jadi saya ini kali keempat nonton kentrung di sini. Di Unisda 2 kali, di Paciran itu sekali. Nah di sini kentrung itu sangat terbuka, kentrung itu terbuka. Terbuka itu kalau yang lain tuh ada kayak duduk tuh ada ceritanya kentrung. Ada kentrung itu terbuka. Bahkan di Lamongan ini ada namanya kentrung bergedes. Saking terbukanya gitu. Saking terbukanya kentrung itu. Nah ini menurut saya momentum untuk menjadikan teater itu tidak terikat oleh banyak hal yang tidak berguna juga. Jadi istilahnya Mbak tadi bergedes lah sekarang sedikit. Tapi begini, los. Itu menarik. Artinya apa? Di sini momentum kita untuk menjadikan bagaimana duduk itu bisa menyatu dengan publik kita sekarang gitu. Nah, kalau kita dengar tadi itu kan ada monotoni ya, musiknya kan nah itu yang mungkin bagi masyarakat sekarang, manusia sekarang mungkin itu akan ada resistensi gitu. Nah, ini yang menurut saya bagaimana yang monotoni itu diimbangi dengan cerita, dengan narasi-narasi yang sekarang orang sangat butuhkan. Jadi kalau sekarang ini orang membutuhkan sesuatu yang orang sedang menggunakan istilah viral gitu ya. Bagaimana memviralkan narasi. Jadi bukan hanya memviralkan produk-produk yang objektif, tapi bagaimana perasaan itu diviralkan. Jadi bagaimana orang kemudian sekarang merasakan apa yang dirasakan sekarang itu ada di pertunjukan. Jadi dia tidak terasing. Nah ini yang menurut saya keterasingan itu yang menyebabkan kemudian seni-seni kita, tradisi kita itu disingkirkan atau tersingkirkan dengan sendirinya. Bukan orang yang menginginkan, dia akan tersingkir sendiri, dia akan hilang sendiri. Dan menurut saya di kentrung ini sekarang sudah mulai banyak ditampilkan di mana-mana, bahkan di Sumatera Barat, orang Minang, di situ ada kentrung. Jadi bukan hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi di Damasraya, nama kabupatennya Kabupaten Damasraya juga ada kentrung. Dan di Indonesia teater tutur yang mirip kentrung itu juga banyak sekali, di semua provinsi itu ada. Orang menyebutnya sebagai teater tutur itu teater yang narasinya diceritakan secara lisan. Nah itu yang menurut saya sekarang ini dengan momentum adanya acara maestro ini, saya pikir ini Lamongan harus mengambil alih, terjadi istilah pilot project gitu ya. Jadi pilotnya gitu, benar jadi pilot untuk kentrung dan untuk seni tradisi kita. Ini menurut saya bisa diambil. Teman-teman di sini punya punya kapasitas lah untuk itu, dan saya pikir teman-teman di Lamongan bisa bersatu untuk itu. Nah apalagi sini ada Podcast Sunan Derajat. Saya kan dulu pengurus PPLS zamannya Pak ya. Rakornas dulu. Nah, di sini dulu. Saya selalu coba. Sekarang di sini lagi saya bilang. Iya. Nah ini momentum juga. Jadi kolaborasi itu akan membuat kentrung ini menjadi kuat. Apalagi ada salawatan yang itu menurut saya sangat menyejukkan gitu ya. Dari suasana kita yang sehari-hari yang penuh dengan gejolak itu. Nah ini akan menyejukkan. Nah saya yakin dengan kesediaan Ponpes ini akan menjadi satu pintu juga untuk kita kemudian membesarkannya gitu, membesarkan kentrung itu. Dan kalau bisa
pertemuan kentong Indonesia gitu, atau ya kalau perlu gitu di sini gitu di Lombes ini. Jadi itu saya ya itu dia ada contoh Al-Farabi, ada contoh macam-macam. Tokoh-tokoh kita punya yang dahulu itu punya etikat yang sudah menunjukkan pada kita semua bahwa seni musik atau seni apa saja itu akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi bagaimana perbuatan baik itu dari tuntunan yang kita dengarkan gitu. Jadi tuntunan itu ada di kentung ini. Ya ini menurut saya kita manfaatkan, dan mungkin setelah dari kita dari Universitas Surabaya pun bersedia. Kita punya mata kuliahnya gitu ya. Kita punya mata kuliah yang bisa berbondong-bondong untuk rame-rame kita kumpul di sini, main sini ini. Nah gitu. Jadi semua institusi saya pikir akan mau terlibat dan akan sangat termotivasi dengan spirit dari teman-teman di Lamongan ini. Dan kentung ini menurut saya bagian penting untuk kita terbuka menghadapi apa yang kita jalani sekarang. Tidak tertutup, tidak membuat kita panik, membuat kita merasa terasingkan dari dunia yang sekarang ini. Saya pikir, nah tadi Pak Rahmat tadi bilang, wah gimana itu ada teknologi baru masuk, itu sangat mungkin. Jadi apapun cara kita untuk membuat orang itu bisa bertahan lama matanya ke kotak yang segi panjang panggung itu. Nah itu menurut saya banyak hal bisa dilakukan. Nah ini saya pikir teman-teman sini punya kapasitas seperti itu, dan itu bisa juga nanti menular pada teman-teman yang ada di Tulungagung, di Blitar, di mana Jepara, Pati, dapat di mungkin juga yang di Mas Raya sana, India. Dan ini menurut saya satu ini sudah di workshopkan ya, teman-teman sudah tahu betul bagaimana bermain kentrung itu, dan bagaimana mengkomunikasikan diri di dalam pertunjukan itu, dan bagaimana kemudian kontennya jangan lupa gitu. Konten itu sangat menentukan juga bagaimana kemudian kentrung itu bisa bertahan hidup gitu. Kalau dia bisa menciptakan konten yang sekarang orang butuhkan, atau bagaimana orang bisa hadir di hadapan kentrung itu kemudian mendapatkan sesuatu yang dia kemudian merubah hidupnya. Nah itu menurut saya akan sangat penting untuk kita menjadikan peristiwa ini jadi peristiwa yang bisa membesarkan hati kita, membesarkan pikiran kita, membesarkan kehidupan bersama kita, membesarkan ya sesuatu yang sedang kita ingin jalani. Saya pikir itu sebagai pembuka dari saya, dan teman-teman mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kita membesarkan seni-seni kita ini sehingga kita benar-benar mendapatkan mati dalamnya dan bisa berkontribusi. Itu yang paling penting. Kontribusi kita tentu akan sangat diharapkan juga dalam proses pembesaran itu. Saya melihat bahwa Lamongan punya kapasitas itu, dan mari kita sama-sama, dan saya dari UNESA pun yakin akan terus serta. Di sini juga ada dosen kita yang dari Lamongan juga. Nah, Dr. Waisyuan Dr. Sekarang dia kontrol kita di Indonesia. Saya pikir keterlibatan banyak lembaga juga dibutuhkan untuk kemudian kita bersama-sama membangun kentrung ini. Saya pikir itu bukan dari saya. Ya, terima kasih ya, Pak Dr. Autar, tepuk tangan dengan staf teman yang luar biasa. Jadi proses perjalanan yang sangat panjang sekali yang kemudian dilakukan ini memang tercatat jauh sekali. Sudah lama sekali ada kentrung yang perlu untuk dilestarikan, yang ternyata sampai sekarang memang kita harus mencari atau bagaimana kemudian bakat-bakat dari kentrung itu kemudian dimunculkan lagi sehingga tidak musnah. Nah kemudian edukasi itu penting karena kita harus mengikuti perkembangan. Nah selanjutnya saya persilakan angan-angan yang sejak hari kemarin jauh hari yang pernah disampaikan oleh Pak Rahmat untuk menjelaskan sebagai pendahuluan kepada yang terhormat Bapak Rahmat, dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada
menyempatkan untuk hadir dalam rangka pentas seni tapi yang bernilai religi. Jadi saya tambahi Bapak, pentas seni ini adalah bernilai religi. Jadi bukan nilai yang hura-hura tapi ada nilai religi. Saya sangat bangga dan salut sekali Bapak. Terima kasih. Matur suwun sangat Mbak Powor. Jadi usia sudah 92 tapi masih nuansa seninya masih semangat, masih tinggi. Termasuk juga Bapak sudah 74 luar biasa. Tunggal malih Pak Misti 73. Selesaikan 1 tahun kali. Alhamdulillah. Jadi kita ini berada di Remandalem. Putra-putra Kanjeng Sunan Derajat itu semuanya di sini. Dan leluhur-leluhur Mbak Mas Zainul ya, itu semuanya di sini. Saya pernah pada tahun 1997 itu habis dari makom malam Jumat pagi itu menginginkan kitab-kitab yang ada di Kesunanan Keteladanan di rumah dalam ini. Terus secara itu saya batin di hati. Terus waktu saya itu jam 12 malam. Jam 2 saya turun, sebelum turun dijak salaman sama Mas Edi Santoso, kakaknya Mas Edi. Apa yang di hati saya itu diungkapkan, Pak Rohman, betahaken kitab-kitab kuno. Alhamdulillah, tumbuh oleh tutup. Akhirnya pagi hari jam 9 pulang pergi. Ada 3 kotak. Jadi berupa pusaka-pusaka, berupa stempel-stempel, berupa ya kitab-kitab kuno. Ada bahasa Jawa, ada tulisan Jawa, ada pegon dan ada Arab. Yang Arab itu Kamalul Ma'rifah min kulli ma'rifah. Jadi sufi. Kemudian tasawuf ya. Sayyidul Ma'rifah. Terus yang Jawa itu semua selatan dari sini. Yang Jawa itu namanya Sejatine Menusuk. Itu tulisan Mbak Raden siapa itu di dalam situ ada. Kemudian lagi saya menemukan lagi kitab dari Mbak Poto Kusumo. Ini nama kitabnya Ilmu Rasul. Banyak terkait kali seni. Jadi di situ termasuk antara lain pada tembang apa begitu atau buku apa itu bunyinya begitu. Nadian siroh remen gamelan nanging ojo lali marang syariat torikot hakikot kelawan makrifat. Betul-betul religi. Gamelan Yosun Jarwani jadi pemasuni gali untuk pembersih. Dan yang bawau pokoknya band itu tadi band. Biarkan orang lain, yang penting kami baik. Betul. Untuk berbuat kejujuran dimulai dari dirinya sendiri. Betul itu. Sehingga Mbak awet muda, awet tegar, awet sehat. Rumusnya band tadi sudah disebut. Band bukan ganceng niku. Tapi band dalam arti biarkan mereka. Tapi kita menjaga. Itu kalau di Kanjeng Sunan sini dalam niku Mbak, dalam Sabto Piwuling diungkapkan memayu resep marang tiasing sesama. Artinya kita itu harus berbuat baik pada sesama. Mbak sudah berbuat baik itu. Saya terenyuh sekali dengan suara Mbak yang cementing. Langkahnya yang sehat, kemudian suaranya saya Pak, jenengan Gisami, oleh Pak Asmadi Gisami, suaranya Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi kapan-kapan di sini atau di mana bisa bertemu lagi. Saya kira
sampaikan dari artinya dari kanjeng Nabi, Quran hadisnya, walaupun satu ayat. Dengan tadi sudah banyak mengungkapkan selingan-selingan yang ada zikir la ilaha illallah. Cuma bahasanya la ilaha illallah. Itu saya masih ingat itu dengan apa itu bukunya Pak Profesor Dr. Suriban Hadi Kusumo itu. Ya diberi buku itu di rumah. Ternyata dari Blora, dari mana itu rata-rata ada kutipan itu la ilaha illallah dan dilakukan dengan seni kentrung. Astagfirullah. Moga-moga mbah-mbah ini bisa umur panjang, sehat, umur lagi dan kentrung tetap jaya. Mari begini. Kentrung tetap jaya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat ini memang perjalanannya seperti yang disampaikan oleh Gus Sahrul tadi, bahwa Pak Rahmat ini witen, cara Jawa, di nama-nama, kemudian sampai kitab-kitab apa saja yang pernah, sampai manuskripnya Mbak Sunan Derajat ini memang Pak Rahmat yang sebagai apa itu ya, semuanya begitu. Nah, berharap bahwa nantinya kentrung-kentrung yang ada di berbagai daerah tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Autar tadi, maka sejatinya kita perlu untuk memikirkan ke depan bagaimana dengan konsep kekinian di modernisasi ini kentrung tidak punah, justru malah nanti akan ada beberapa mungkin versi kolaboratif sehingga kentrung selalu ada. Nah, pinten-pinten Mbak, sing saking Blitar menika cara mawi sing getosi jenengan benjing ngoten kinten penenten apa mboten Mbak? Kader ngoten lho bahasane. Berikut Mbak, monggo, semoga Mbak saking Blitar niku Mbak, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkotiman dari ngajeng segede gini matur. Saya tosipun kalau rumiyin Blitar niku kathah kentrung ingkang cengkok kados makaten menika. Nanging limanipun para putra wayah niku ketawisipun boten kepengin nerusaken napa jenuh kalian kesenian bab menika, napa kirang anggenipun menggali, anggenipun gagas, namung dianggap kesenian sing remeh. Boten ngertos menika satosipun seni tutur pirane para leluhur kang adiluhur. Kok kinten ngaten. Kula menika estunipun kepengin pados generasi penerus ning wasmipun mangga sedaya dereng. Satosipun boten kados menika. Namung sawuh anggap ae niku kula sanjang. Ngeten. Sak wayah-wayah awak manusa menika iki lho kendang PN. Aja dicek digawa tidak PN tapi gunane nggih ngentung kaya ngoten lho. Terus pemik gadah generasi penerus mboten punah kados sanes-sanes. Sebab apa yang akan punah lanjutan kan punah katakan. Insyaallah menika tenggalipun namung setunggal. Omong udah kula belajar tahun 18 kula miwiti dalan menika mbok pilih 6 rombongan. Nah menika 6 rombongan niku sampun sida-sida niku generasi pusat nggih mboten wonten. Mboten wonten. Iman sangat menika. Yang mugi-mugi mawon kan pun suasana akan berkiai mungkin mawon sanes wekdal kula saged nyelakaken lare dhateng kula. Mungkin saged kula uruki, kula saged gadah donasi pun. Amin. Sampun umur sak monten. Nggih. Umur sak monten. Lho sawu pun lampah mawon kaya-kaya sabut sisih. Kasih monekan. Niku menurut monekan iki kados den ngalipun. Oh itu nyapa itu monekan itu tentang kita monekan nyambut gawe golek dhuwur, golek dhuwit ngoten niku wae. Nek itu duit anak putumu dipangan apa kula ngono. Mungkin mawon panjenengan sedaya jeneng Blitar menika wonten prestasi ingkang langkung malih, langkung siap malih, langkung sae malih. Saking kula kasumanten mboten wonten panjenengan kang usul
nuwun Mbah Sari, Mbah Ahmad Sari menika ingkang sakmenika nyepeng nggih nggih saking Kentrung saking Blitar. Salajengipun saking kanca-kanca dan godhog Mas Yaya monggo kula aturi. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pakai bahasa Indonesia mawon. Yang pertama mungkin jujur, derek bangga, derek bingat, derek marem, derek seneng bisa diundang di acara ini. Alhamdulillah, yang awalnya saya mau datang sebagai penonton, akhirnya saya tiba-tiba ada pamflet yang dikirim ke WA, ada tulisannya Kentrung Tulungadu sama menang. Nah, ya sedikit dipaksa sih. Akhirnya nggih bidal, alhamdulillah niki wau kula racik teng atas ngoten niku dalam waktu pirang 3 hari. Terus lari kula yang saya bawa Mas Thomas sama Mas David. Mas David ini malah teman di Malang dulu. Teman adik kelas di Malang di UM. Terus kemudian kalau Mas Thomas memang dari dia SMP kelas 1 di Sanggar Seni Gedang Kodok sampai sekarang sudah bekerja. Jadi memang racian kula wau, racian saya tadi ya memang racian yang ini apa itu namanya? Acaranya tradisi, acaranya kayaknya ikoniknya ke arah ke tradisi. Kalau terlalu modern juga ojo lah. Ya wis ngene ini cobi. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya tadi untuk racian wau. Mun sewu kula badhe cerita Pak Ibu sedaya ten mriki. Tulungagung setelah Mbah Gimah meninggal, Mbah Gimah tidak ada, menika wau kendang kalih peralatan niku nggak ada Mbah Gimah. Mbah Gimah Putri. Nggih, Mbah Gimah Putri. Dalam Kentrung meninggal 2018. Terus saya mengikut beliau sejak mengikuti awalnya bukan seneng Kentrungnya dulu tapi senang personalnya. Awalnya mek riset Kentrung itu apa dan lain-lain kayak mahasiswa pada umumnya. Terus ketika ternyata assalamualaikum, waalaikumsalam, nggone, langsung neng buri, kecam kopi. Ayo mangan le, ternyata setiap hari akan sekilo. Kayaknya Pak tamu sebuah yang datang dikasih maam, entah itu lauknya tempe, tahu atau apapun, yang penting beliau itu pasti masak untuk siapapun yang datang. Dengan hal-hal yang kecil itu akhirnya kayak tergerak dulu untuk senang beliaunya dulu, Bapak. Apa ya? Bapakku enggak ngene loh, ibuku ning omah enggak ngene loh. Nah, kayak contohnya ketika dapat daging kurban oleh kupon 5, lek bapak ya oleh ibu ya ngomong mulai kabeh. Lek Mbah Gimah ya didum nih, Pak. Waktu ya wis siji cukup. Pernah ada satu kisah itu beliau diparani dari Surabaya dari Balai Bahasa direkam, Pak. Direkam waktu beliau bermain